warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Agus Subiana dengan nomor induk mahasiswa PPG 25167534484 peserta PPG dari LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada hari ini 14 November 2025 akan mengadakan kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran IPA mengenai materi cahaya dan alat optik di kelas 8 SMPIT Plus Kordopa Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini bersama Ustadz ya, pelajaran IPA. Nah, Ustadz absen dulu. Faiza, Nada, Aisyah, Ilma, Tegar, yang belum sebut. Nah, udah semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semuanya hari ini ya. Nah, untuk pelajaran IPA kali ini ya, mengambil tema cahaya dan optik ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Ilma pimpin berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang bermakna buat kalian semuanya ya. Soleh-solehah, kita cinta tanah air kita ya. Kita adalah hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama bernyanyi Indonesia Raya. Irma, pimpin di depan. Nyanyikan sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku,
kita ada yang namanya bayangan gitu ya. Kenapa ini ada bayangannya? Nah, kenapa ada bayangannya? Karena ada cahaya. Selanjutnya mengapa pensil ya tuh terlihat bengkok di air? Kenapa itu? Karena ada apa tuh? Siapa yang tahu? Pernah belajar kelas 5 dulu. Sekarang sudah kelas 8 nih. Yuk. Karena ada apa? Pembiasan cahaya, ya. Terus bagaimana pelangi bisa terbentuk di lingkungan kehidupan kita nih? Ketika turun hujan, selesai turun hujan, ada pelangi terbentuk nih. Kenapa nih? Ya. Karena ada cahaya matahari diuraikan oleh apa tuh? Nah, tetesan air hujan. Nah, kenapa kita bisa melihat di cermin? Di sana tuh ada cermin. Kita bisa melihat di cermin karena ada pantulan cahaya dan optik. Nih, siap ya? Sebelum belajar, kita ice breaking dulu. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Nah, pintar. Konsentrasi. Sekarang kata Ustadz pegang hidung ya. Kata Ustadz pegang telinga ya. Kata Ustadz, kalau gak ada kata Ustadz gak boleh pegang Kak. Ya, siap ya? Siap. Kata Ustadz pegang hidung. Angkat tangan kanan. Tes konsentrasi. Gak ada kata Ustadz. Siap. Kata Ustadz angkat tangan kanan. Kata Ustadz angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Konsentrasi. Gak ada kata Ustadz. Kata Ustadz angkat tangan kiri. Kata Ustadz turunkan tangan kiri. Kata Ustadz lambaikan. Selamat belajar. Hari ini kita belajar tentang cahaya dan optik. Nah, nanti kita belajar tujuan pembelajaran hari ini 1, yaitu pertama, mengenal pengertian atau konsep cahaya. Apa itu cahaya? Yang kedua, mengetahui manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengetahui sifat-sifat cahaya serta yang alat optik ya yang menggunakan prinsip cahaya ya. Siap semuanya kita belajar? Apa itu cahaya? Siapa yang tahu? Nah, cahaya adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat dunia di sekitar kita. Cahaya memiliki beberapa sifat dasar yang menarik dan sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Tahu nggak? Ada cahaya kita bisa melihat. Coba tutup. Yang gelap ya. Ini gelap nih. Kita bisa melihat nggak? Kalau gelap, ternyata mata kita membutuhkan apa? Cahaya. Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada di sana ya. Manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Memahami fenomena alam di sekitar kita. Kita bisa menjelaskan. Ya, mengapa ada bayangan? Karena cahaya merambat lurus, ya, dan terhalang benda. Ya, merambat lurus. Cermin. Kenapa tadi? Pintar jawabannya. Karena ada cahaya dipantulkan, kalian udah bisa menjawab, bisa menemukan sendiri. Ya. Yang kedua, dasar pengembangan teknologi optik. Yang pertama, kacamata dan lensa kotak. Ya, kacamata dan lensa kotak. Ini, ya, dasar pengembangan teknologi optik. Ya, nih kacamata, terus ada lensa. Ini apa namanya? Kaca pembesar. Sama kamera. Bisa di mana kamera? Nih, di HP ada apa? Ada kamera, ya, ada kamera. Sama. Kalau nggak ada cahaya ditutup, kita bisa nggak? Nggak bisa, ya. Ini kamera. Mikroskop sama, memerlukan cahaya. Ya, di bawah ada pengatur cahaya, ya. Kita
melihat bintang. Untuk melihat apa lagi? Bulan. Untuk melihat benda-benda langit lainnya. Itu teleskop. Terus ada yang namanya proyektor. Mana proyektor? Nih, kalau kita bahasakan apa ya? Fokus proyektor ya. Yang medis dan kesehatan. Untuk apa nih? Satu, pencitraan medis. Endoskopi menggunakan serat optik untuk melihat bagian tubuh ya. Serat optik. Terus ada sinar X. Terus ada sinar laser. Untuk apa nih laser? Beroperasi berdasarkan fisik cahaya. Digunakan dalam berbagai prosedur bedah. Sore-sore masih semangat? Lagi. Pagi, siang, malam. Ini bergerak lurus tak? Senter ini. Perhatikan. Lurus gak? Kalau Ustadz ke atas kan? Lurus ke atas gak? Cahayanya. Ke sebelah sana sama. Ya, cahaya. Berapa terus kan? Lurus kan? Gak bolak belok cahaya itu. Ya, gak bolak belok cahaya bisa apa merambat lurus gitu ya. Nah, selanjutnya jika ada benda menghalangi cahaya, bayangan benda akan terbentuk di apa? Arah rambatannya membelok. Nah, ini cahaya dapat dibiaskan. Contohnya kesini nak. Ini ada contohnya. Nah, yang mana? Ini pembiasan cahaya. Kenapa pensil ini bisa apa? Oh iya, karena ada apa? Pembiasan atau pembelokan arah lambat cahaya ketika cahaya melewati dua medium. Apa medium yang pertama? Air. Yang kedua? Apa ini mediumnya? Iya, gelas ini. Selanjutnya cahaya dapat menembus benda bening. Tahu apa nih? Bawa air, airnya bening. Ini tempatnya juga bening. Ustadz, bener gak cahaya itu bisa menembus benda bening? Contoh ya, kita praktekkan. Ada gak kesana cahayanya? Ada. Tuh, ada gak? Nah, itu tuh. Nah, Pak Awas ada gak? Ada ya. Nanti cahaya bisa menembus benda bening. Nah, konsepnya cahaya ini apa tadi di awal? Ya, suatu energi yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan adanya cahaya kita bisa melihat dunia ini. Ya, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nikmat apakah yang kamu dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah memberikan apa? Cahaya untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa melihat. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Ustadz bagi kelompok dulu. Ya, Ustadz bagi kelompok. Udah ini kelompoknya? Sepakat? Sepakat ya? Ustadz pilih ketuanya. Tegar. Terus Gaisa. Sama siapa? Ilma. Ya, Ustadz kasih LKPD-nya. Satu kelompok, satu lembar aja ya. Silakan berdiskusi. Nih. Kan langkah kegiatan. Nah, ada praktek gak? Silakan ke depan praktekkan kalau ada. Langsung praktekkan. Yuk. Yang A praktekkan bahwa apa tuh? Betul gak? Cahaya dapat menambah terus. Mau siapa kelompok mana dulu? Kelompok ini dulu. Yuk. Gantian berarti ya? Gantian. Siap nih. Oke dulu. Praktekkan yang A dulu. Yang A. Nih, buktikan di sini. Nah, Irman sini, di sini, diginin. Ada gak cahayanya? Ini pembuktian apa nih? Nah, iya, silakan. Ya, selanjutnya ada praktek kedua. Coba yang kedua apa? Lihat. Praktekkan kedua apa? Yang B. Praktekkan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Mana benda beningnya? Ini di sini.
benda-benda dekatin aja. Nah, menembus benda bening nggak? Iya. Bisa menembus benda bening. Yang ketiga, ya silakan praktekkan. Mana? Coba nih ada satu botol lagi nih, ini kan ada pensilnya. Ya. Nah, dulu di belakang, coba ambil satu. Nih, silakan. Benar nggak? Bisa dibiaskan. Coba lihat. Ambil siman aja. Nah, lihat di sini. Ada belokan, belok nggak? Belok ya, berarti. Gantian, ada lagi kan yang selanjutnya? Diskusikan, silakan diskusikan silakan. Ya, silakan. Jawab pertanyaannya ya. Ya. Nih, lihat sini, ada gak? Lurus gak? Lurus gak? Coba ini, coba praktekkan. Menembus gak ke cahayanya ke sini? Tembus. Nah, ini benda apa? Benda bening. Ya, silakan. Ya. Ya. Silakan diskusikan jawabannya. Apa? Yuk, tes, lanjut. Sudah habis. Silakan. Kasih waktu 10 sampai 15 menit untuk mengisinya. Coba bantu temannya. Siap? Tampil ke depan semuanya, silakan. Sebelah sini presentasi ke depan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan presentasikan review tentang materi life. Mulai dari definisi, cahaya adalah energi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Manfaat cahaya itu yang pertama, aplikasi dan energi yang berkelanjutan. Yang kedua, bidang medis dan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan lain. Sifat-sifat cahaya diantaranya ada cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan atau refraksi, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Terus yang cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Kelima, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang terakhir, cahaya memiliki energi. Saya memiliki energi. Yuk lanjutkan. Nah, di sini ada hasil dari praktek kita. Nah, yang pertama, prakteknya adalah cahaya merambat lurus. Cahaya lampu, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya lampu di tempat gelap. Di sini bisa dilihat, di sini ada gambar lampu dan di sini cahayanya merambat lurus ke tempat gelap. Dan yang kedua prakteknya adalah cahaya menembus benda bening. Cahaya praktiknya dalam kehidupan sehari-hari yaitu cahaya matahari menembus jendela. Di sini gambarnya adalah jendela yang dilewati oleh cahaya matahari. Dan yang ketiga prakteknya yaitu cahaya dapat dibiaskan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dasar kolam renang yang terlihat lebih dangkal dari kedalaman sebenarnya. Di sini gambarnya yaitu kolam renang yang memiliki dasar lebih dangkal dari yang sebenarnya. Praktek yang paling menarik bagi kita adalah praktek pembiasan cahaya. Kenapa itu menarik? Karena beberapa alasan di dalam air ketika kita masukkan pensil itu kenapa bisa bengkok, dan alasannya itu karena ada pembiasan cahaya sebenarnya. Iya. Selanjutnya. Mengapa penting memahami sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari?
ada di sekitar kita. Terus, Ya, tahu. Ayo. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ya. Silakan. Depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Manfaat cahaya. Cahaya dapat menerangi tempat gelap. Cahaya dapat menghidupkan kehidupan manusia. Lanjutin ke apa? Sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Itu hasil praktek tadi ya, depannya. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya di belakangnya. Praktek apa yang paling menarik? Nah, praktek apa yang menarik? Kenapa tuh? Bisa bagus dari. Oh iya. Dari seluruh benda bening itu cahaya bisa menembus. Ya, itu yang menariknya ya dari kelompok. Nah, kesimpulannya nah? Kesimpulannya adalah cahaya adalah salah satu bentuk energi. Untuk energi ya. Simpel banget. Cahaya adalah salah satu bentuk energi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, silakan duduk nah. Ayo deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Silakan kelompok yang ketiga. Akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang cahaya. Ya. Cahaya adalah salah satu bentuk energi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tanpa cahaya, kita tidak dapat melihat dunia di sekitar kita. Cahaya memiliki sifat dasar yang menentukan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cahaya dapat menambah lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat diurutkan. Yang kelima, cahaya dapat menembus benda bumi. Yang keenam, cahaya memiliki energi. Cahaya naik yang sawit maju. Sudah mempraktekkan ada beberapa praktek yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, praktek A adalah cahaya merambat lurus. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, ketika gelap, senter dinyalakan, pas senter dinyalakan, cahaya langsung merambat Lurus. lurus. Di sini bisa dilihat ada gambar Gambarnya ya. Ya, nggak apa-apa. adalah menembus energi. Ya. Cahaya contoh dalam kehidupan sehari-harinya, cahaya matahari menembus jendela. Ini gambarnya. Ya. Praktek C adalah cahaya dapat dibiaskan. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah pensil yang terlihat patah saat dimasukkan sebagian ke dalam gelas yang berisi air. Praktek yang paling Menyenangkan. menurut Ya. kami adalah cahaya yang dapat dibiaskan. Maka dia dapat kita manfaatkan. Ya, cahaya bisa dimanfaatkan ya. Lanjutkan. Sebutkan kembali sifat-sifat cahaya yang lainnya yang diketahui oleh kelompok. Yang pertama, dapat dipantulkan. Kedua, dapat dibiaskan. Ketiga, dapat melewati benda bening. Keempat,
dapat merambat lurus. Apa cahaya? Cahaya adalah salah satu bentuk yang sangat penting dalam kehidupan kita. Itu kesimpulannya ya. Lanjutin. Yang kedua, Tanpa cahaya kita tidak bisa melihat dunia sekitar kita. selanjutnya. Manfaat cahaya adalah untuk menerangi dunia agar tidak gelap. Sifat-sifat cahaya: 1. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dipantulkan. 3. Cahaya dapat dibiaskan. 4. Cahaya dapat diuraikan. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikumpulkan semuanya ya, hasilnya aja dikumpulkan. Pesan kalian mengisi lembar ya kerja peserta didik atau LKPD kelompok ya, tentang apa? Tentang cahaya, tentang praktek cahaya. Kalian apa tadi simpulkan ya, dan presentasikan ke depan. Alhamdulillah ya. Sebelum diakhiri ya, kita evaluasi bersama, tapi individu nih ya, dikerjakan dalam waktu 5 menit bisa nggak? Insya Allah bisa ya, karena mudah sekali nih. Karena tadi kita udah praktek ya, kita sudah praktek, kita sudah mengetahui tentang pengertian cahaya ya, manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada alat optik apa saja yang memanfaatkan cahaya ya. Nah, kita evaluasi hari ini ya. Silakan selama 5 menit ya. Yuk, kerjakan. 5 menit dari sekarang. Awas, ayo semangat. Dah, alhamdulillah. Saya satu lagi apa nih? Udah, nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah ya, dari awal sampai akhir sudah selesai. Ustadz simpulkan pembelajaran hari ini tentang cahaya dan alat optik ya. Cahaya itu apa jadinya? Cahaya adalah bentuk energi yang penting yang dibutuhkan ya oleh kita semua untuk kehidupan kita semua. Yang kedua, bahwa cahaya itu ada manfaatnya ya. Manfaat cahaya itu salah satunya cahaya dapat apa? Dimanfaatkan sebagai alat apa? Alat energi listrik bisa ya, alat energi listrik ya. Iya benar ya. Terus alat teknologi optik kayak kacamata, kayak mikroskop, kayak apa lagi? Kamera, teleskop, apa lagi? Mikroskop, itu mikroskop ya. Nah itu ya, manfaatnya banyak. Terus cahaya itu mempunyai sifat, bahkan ada berapa ya? 5, 6 perusahaan. 1, sebutkan ya 1. Cahaya dapat merambat lurus. 2, cahaya dapat menembus benda bening. 3, cahaya dapat dibiaskan. 4, dipantulkan. Terus apa lagi? Diuraikan. Ada lagi ya? Cahaya dapat bisa menjadi energi. Contohnya dimanfaatkan untuk fotosintesis. Panel surya bisa untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Itu saja dari Ustadz pelajaran hari ini tentang cahaya dan optik. Kita berdoa yuk. Kita bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Jadi Ustaz, minta maaf jika ada kesalahan ya. Dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.